Kami dari kelompok TKO kelompok 19 yang beranggotakan Alman Kamal Mahdi, Adi Guno Wijaksoro, Ibnu Sabil, Nalendra Faras, Zekaimu dan Anastasia akan melakukan responsi tugas akhir laporan praktikum teknik kendali dan otomasi dengan judul sistem kendali PID pada sistem suspensi mobil 1/4. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi sistem suspensi merupakan komponen penting dalam kendaraan karena menentukan kenyamanan dan kestabilan saat berkendara, terutama di jalan yang tidak rata. Sayangnya, suspensi pasif atau konvensional yang masih umum digunakan tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap gangguan seperti lubang ataupun gundukan. Oleh karena itu, sistem suspensi aktif dengan kendali berbasis feedback seperti PID controller menjadi solusi yang lebih unggul. Dengan PID, kita bisa mengatur respons sistem agar cepat dan stabil. Dalam implementasi kami membandingkan berbagai metode tuning PID, mulai dari PID standar, PID dengan algoritma genetika, hingga autotune untuk melihat yang paling efektif dalam meredam getaran dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Tujuannya adalah ini adalah satu, membangun model otomatis sistem mobil 1/4 dalam bentuk persamaan diferensial, fungsi alih, dan modul state space, menganalisis respons sistem tanpa kontrol atau open loop terhadap gangguan eksternal berbentuk input, menerapkan dan menyimulasikan kendali PID dalam lingkungan MATLAB atau Simulink, membandingkan kinerja PID standar dengan metode penyetelan lainnya, dan menyajikan hasil simulasi sebagai bentuk implementasi sistem kontrol berbasis PID terhadap variabel proses sesuai dengan kriteria performa yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Adi Guno Wijaksoro. Sini saya akan melanjutkan untuk lanjutan teori bagian PID control. Jadi model PID ini banyak digunakan dalam industri karena mampu menghasilkan sistem yang stabil dan cepat apabila disetel dengan benar. Nah, dalam sistem suspensi PID ini, PID membantu untuk meminimalkan getaran dengan menyetel parameter KP, KI, dan KD. Untuk penyetelan ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode klasik, genetic algorithm atau GA, dan auto tuning. Lalu hasil dari metode-metode itu akan dibandingkan hasilnya. Oke, kemudian untuk PID controller dalam suspensi mobil digunakan untuk mengontrol perbedaan vertikal antara bodi dan roda, yaitu X1 dikurangi dengan X2 apabila akibat gangguan jalan dengan tujuan meredam getaran secara cepat dan menghindari lonjakan respons. Kemudian untuk sistem suspensi mobil 1/4, sistem suspensi untuk mobil itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan berkendara yang berfungsi untuk meredam getaran akibat ketidakteraturan permukaan jalan. Nah, untuk analisis sistem suspensi ini bisa digunakan model matematis yang disederhanakan, yaitu seperti model sistem 1/4 mobil. Jadi yang digunakan itu hanya satu roda dan bagian bodi di atasnya. Kemudian model 1/4 mobil hanya menganalisis gerakan vertikal, bukan rotasi atau horizontal, yang diturunkan dari hukum Newton. Nah, model ini menggunakan persamaan diferensial order 2 dan bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi alih atau model ruang keadaan. Nah, model ini tuh cocok untuk studi atau simulasi karena menunjukkan karakteristik dinamis dasar suspensi seperti overshoot, yaitu waktu pemulihan atau setting time, dan amplitude osilasi. Nah, gangguan yang diberikan dalam bentuk step input seperti mobil melewati lubang dalam 0,1 meter. Nah, untuk gangguan ini bisa disesuaikan nomornya, misal mau dinaikkan menjadi 0,2 atau 0,3 itu bisa sesuai dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian apabila sistem ini dikembangkan tanpa adanya pengontrol atau pengendali, sistem ini menunjukkan overshoot yang besar dan waktu penyetelan hingga 50 detik yang menandakan bahwa sistem under dam dan memerlukan pengendali agar performa suspensi meningkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk kembali, nama saya Ibnu Sabil. Jelaskan mengenai sistem kontrol tertutup. Itu sebuah pengendalian yang bekerja berdasarkan prinsip umpan balik, yang itu mekanisme di mana sinyal keluaran sistem diukur dan dibandingkan dengan sinyal referensi atau set point. Hasil dari permainan ini menghasilkan sinyal kesalahan atau error yang kemudian digunakan untuk pengendali untuk menyesuaikan masukan sistem agar kesalahan tersebut dapat diminimalkan. Dalam konteks sistem suspensi aktif kendaraan, sistem kontrol tertutup memungkinkan respon yang adaptif terhadap gangguan dari permukaan jalan seperti lubang atau gelombang. Oke, lanjut next.
Dan MATLAB sendiri itu sebuah metrik laboratori adalah sebuah lingkungan pemrograman dan komputasi numerik yang dirancang untuk memudahkan pemodelan matematis, analisis sistem, dan visualisasi data. Kemudian dalam penelitian ini sistem suspensi aktif MATLAB digunakan untuk membangun model matematis dari sistem suspensi seperempat mobil dalam bentuk persamaan diferensial, fungsi transfer, dan model ruang keadaan. MATLAB juga menyediakan alat bantu untuk perancangan pengendali seperti PI, PID, serta metode optimasi seperti algoritma genetika. Kemudian Simulink. Simulink adalah sebuah alat bantu pemodelan grafis berbasis blok yang terintegrasi dengan MATLAB dan digunakan secara luas untuk simulasi sistem dinamis. Simulink menyediakan antarmuka visual yang intuitif untuk membangun sistem dalam bentuk blok diagram, sehingga memudahkan penggangguan dalam mengembangkan dan menguji sistem tanpa perlu menulis kode program secara langsung. Dalam konteks sistem suspensi aktif kendaraan, Simulink digunakan untuk membangun model seperempat mobil yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam, serta mengintegrasikannya dengan pengendali seperti PID, GPID, dan Auto Tuner PID. Simulink memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan respon sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program kami. Di sini merupakan sistem suspensi aktif model support model yang memiliki sistem pengendali tertutup dan menggunakan pengendali PID. Di sini saya akan menjelaskan terkait variabel-variabel yang ada pada sistem. Yang pertama ada M1 yang merupakan massa bodi kendaraan, M2 yang merupakan komponen suspensi, dan yang digabungkan oleh pegas K1 dan juga peredam C1. Lalu terdapat input eksternal berupa W yang merupakan gangguan dari permukaan jalan. Dan di sini gaya yang diberikan ke aktuator disimbolisasikan dengan sinyal kontrol UT. Di sini tujuannya adalah meminimalkan selisih posisi vertikal, jadi antara M1 dan juga M2 dalam batas oscilasi yang kecil. Hal ini dapat dilihat pada skema visualisasi pada gambar. M1, M2 yang digabungkan oleh pegas K1 dan juga C2 dan juga ada W di sini sebagai gangguan di jalan. Selanjutnya di sini tujuan utama dari sistem kendali kami merupakan meminimalkan getaran yang dialami oleh sistem. Di sini fungsi yang kami gunakan merupakan fungsi dari hukum Newton 2, yaitu M1 kali X1 sama dengan minus C kali X1 minus X2, dan dikurangi K1 kali X1 kurangi X2 plus U, dan juga M2 X2 sama dengan C1 kali X1 kurangi X2 plus K1 kali X1 kurangi X2 plus C2 kali W kurangi X2 plus K2 kali W kurangi X2 dan minus 2. Yang mana didapatkan fungsi alih XS US dengan M1 M2 yang dicarikan oleh S kuadrat ditambah C2 kali S dan ditambah K2 yang dibagi oleh delta S. Yang delta S ini merupakan determinan dari sistem order 4 yang menggabungkan seluruh komponen yang ada pada sistem. Di sini kami menggunakan beberapa parameter dalam simulasi kami, yaitu untuk massa bodi mobil senilai 2.500 kg, massa rodanya 320 kg, lalu suspensinya K1 80.000 Newton per meter, kekakuan ban 500.000 Newton per meter, kedalaman suspensi 350 Newton per meter, kedalaman ban 15.020 Newton per meter. Dan di sini juga kami dapatkan persamaan untuk PID kami, yaitu UT sama dengan KP kali ET plus K1 integral ET determinan T plus KD DET determinan T UT. Berikutnya penjelasan diagram blok akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk diagram blok dari sistem kami. Untuk diagram bloknya sendiri ini dimulai dari bagian set point. Jadi dari R sama dengan 0 ini sistem akan berusaha untuk menjaga posisi vertikal kendaraan pada nilai 0. Jadi tidak ada deviasi pada set point ini. Lalu dari sini akan muncul nilai error
Jadi merupakan perbedaan antara posisi aktual dan juga set point yang nantinya akan menghasilkan sinyal error. Lalu bakal masuk ke bagian controller ataupun pengendali CS. Jadi error ini kan nanti bakal diproses oleh controller PID untuk menghasilkan sinyal U. Selanjutnya nanti bakal mendapatkan gangguan dari jalan berupa W atau ini untuk mempengaruhi posisi roda. Nah, selanjutnya nanti bakal masuk ke bagian sistem GIS. Jadi sinyal kontrol ini bakal diteruskan ke sistem suspensi untuk mengatur posisi massa kendaraan yang nantinya bakal menghasilkan output X1 min X2. Nah, dan output X1 X2 ini output umpan baliknya. Jika belum sesuai nanti bakal kembalikan atau dibandingkan dengan set point awal dan membentuk loop tertutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk simulasi dari Simulink kami. Jadi ini simulasi untuk Simulink seperempat suspensi mobil seperti diagram blok sebelumnya, ada bagian set point, terus PID dan juga bagian sistem kontrolnya. Nah, di sini itu ada inputan U dan juga W. U ini untuk inputan dari PID-nya dan W ini dari gangguan dari jalan berupa step. Nah, di sini itu ada K untuk konstanta pegasnya, M untuk massa, terus ada C1 dan juga C2. Nanti bagian outputnya berupa X1 min X2. Ini berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk simulasinya sendiri kita coba run terlebih dahulu. Nah, untuk hasil scope-nya sendiri, jadi awalnya dari inputan W atau step-nya tadi nanti bakal naik turun terlebih dahulu dan selanjutnya bakal diseimbangkan dengan PID tuner dan sehingga nanti bahkan sistemnya menjadi stabil. Untuk nilai PID-nya ini berdasarkan didapat dari trial dan error. Jadi untuk nilai P-nya segini, integrasi segini, dan D-nya segini. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut untuk penjelasan PID tuner oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PID tuner. Di sini kita menggunakan PID tuner dari MATLAB untuk menyetel PID-nya secara otomatis. Namun dari hasilnya terlihat berbeda. Dari setelan PID tuner ini, respon awal mobil cepat, kurang dari setengah detik. Tapi gonjangannya menjadi lebih besar, sekitar 0,1 meter. Ini di atas target yaitu 0,5 meter. Kenapa beda? Di sini PID tuner mengatur nilai KD menjadi 0. Kemudian KD-nya ini fungsinya untuk meredam gonjangan. Tanpa KD ini mobil gonjangannya jadi lebih besar dan stabilnya lebih lama. Jadi perbandingan dari PID tuner sama manual itu, kalau PID manual kan menggunakan KP, KI, KD itu memberikan hasilnya seimbang. Gonjangannya kecil dan mobilnya cepat stabil. Kalau PID tuner itu menghasilkan KD-nya 0. Jadi respon awalnya cepat, gonjangannya lebih besar, dan stabilnya lebih lama. Jadi untuk sistem suspensi mobil ini, pengaturan KD pada kontrol PID itu penting. Setelan manual yang memperlihatkan KD itu lebih efektif untuk menjaga kenyamanan.
dan mengurangi guncangan serta membuat mobil menjadi lebih stabil. Ini menunjukkan kalau walaupun ada alat otomatis, pemahaman sama kebutuhan dari sistem itu penting. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 19 terkait tugas akhir praktikum TKO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.